Engkau Allah kami. Engkau yang memegang setiap hidup kami. Sebab itu hari ini kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Ini pujian kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku.
pribadi setiap hidup kami. Kau yang menyertai kami. Makasih Tuhan, makasih, makasih Tuhan. Ini sembah kami Bapa. Ini pujian kami. Kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuhkan Engkau. Terima kasih. Buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Mari terima urapan Tuhan. Urapanmu ini setiap kami Tuhan. Kami terima dengan iman. Urapan-Mu mengalir di setiap hati, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Puaskan rohku, urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang perlu. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku urapan-Mu. Jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu yang ku perlu. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari ini. Saya berdoa senantiasa agar Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat dan disertai Tuhan senantiasa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih di hari ini kami masih bisa beribadah, mencari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Demikian kami pada saat ini mengambil tempat yang terbaik, yang tidak bisa diambil oleh orang lain, yaitu di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di bulan ini masih Grace of Anointing. Kita masih berbicara tentang pengurapan daripada Tuhan. Penting sekali setiap kita bukan cuma sekedar belajar tentang pengurapan, tapi kita semua dapat belajar dan mengalami pengurapan itu di dalam kehidupan kita. Kita doakan agar minggu depan Jemaat GPT Petra Kendari sudah dapat beribadah dalam gedung gereja. Tentunya harus melewati verifikasi dari pemerintah kota Kendari dan juga harus memenuhi standar protokol untuk COVID-19 ini. Saya berdoa agar setiap kita mempersiapkan diri kita bahwa ibadah kita tidak sama dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan sebelum COVID. Tentu kita harus menjaga standar kesehatan untuk kita dan untuk semua. Tentu kita ke gereja harus memakai masker, harus menjaga kesehatan kita demi untuk kebaikan kita bersama. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul gandum, anggur, dan minyak. Apa yang dimaksud dengan gandum, anggur, dan minyak? Kita periksa firman Tuhan di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 19, firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Alkitab mengatakan dengan jelas, Tuhan akan mengirim gandum, anggur, dan minyak. Ketiga hal ini, gandum, anggur, dan minyak ini banyak disebut di dalam Alkitab kita, dan setiap kali disebut selalu susunannya adalah gandum, anggur, dan minyak. Ada maksud dan tujuan Tuhan di mana kalau berbicara tentang gandum secara jasmani, anggur secara jasmani, minyak secara jasmani, kita semua mengerti apa tujuan atau apa kegunaan daripada gandum, anggur, dan minyak. Tetapi hari ini kita akan belajar makna rohani yang dimaksud dengan gandum, anggur, dan minyak. Nanti kita akan belajar hari ini. Dan juga ada beberapa hal yang tertulis di dalam Alkitab tentang gandum, anggur, dan minyak. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Dikatakan ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ini diulangi lagi tentang Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan mengasihi engkau, Tuhan akan memberkati buah kandunganmu, dan Tuhan akan memberkati dengan gandum, anggur, dan minyak. Ada sesuatu makna rohani di dalam gandum, anggur, dan minyak. Kita akan belajar yang pertama tentang gandum. Gandum adalah bahan dasar di mana sebelum dibuat menjadi sebuah roti. Jadi roti ini dibentuk dari gandum. Dan roti ini kalau kita melihat makna rohani dari sebuah roti, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Yesus adalah roti hidup. Dan kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus, ada roti perjamuan. Itu gandum, berbicara simbol tentang tubuh Tuhan Yesus. Juga berbicara di dalam makna jasmani, gandum itu bicara soal makanan. Kalau di hari-hari kita, di zaman kita, di Indonesia, kita lebih mengenal nasi. Tetapi di barat sana lebih dikenal dengan gandum, karena makanan pokok mereka adalah roti. Seperti kita adalah nasi, bagi orang yang ada di barat, gandum adalah makanan pokok. Ini berbicara tentang Tuhan akan memberkati kita, segala kebutuhan kita, jasmani, pokok-pokok kehidupan kita akan Tuhan cukupkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bicara tentang anggur.
Anggur berbicara tentang sebuah minuman yang diambil dari buah anggur. Tentunya dari anggur itu harus mengalami proses sehingga terciptalah sebuah air anggur. Ini juga masih ada kaitannya dengan perjamuan kudus. Ada roti dan juga ada anggur. Ini berbicara tentang tubuh dan darah Yesus. Kita akan belajar ini tentang apa maksud daripada gandum dan anggur ini. Ini adalah simbol tentang darah Yesus. Anggur juga berbicara tentang sukacita. Sebagaimana ketika pernikahan, ya di Kana kehabisan anggur itu sebuah masalah, tetapi Tuhan Yesus datang ke tempat itu dan mengubah air menjadi anggur. Ada sukacita di dalam pernikahan itu. Ini berbicara tentang hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita mendengar kata minyak, itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Minyak itu bicara tentang pengurapan. Ketika kita diurapi, ya bisa diurapi dalam doa, penumpangan tangan, dan juga bisa diurapi dengan minyak urapan. Ini bicara tentang apa? Tentang sesuatu pengurapan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita sudah mengambil bagian dalam sebuah pelayanan, kita sangat membutuhkan pengurapan. Sebuah pelayanan tanpa pengurapan, pelayanan itu akan menjadi kering. Pelayanan itu akan terasa kosong, tidak ada dampak, tidak ada sesuatu yang dirasakan. Oleh karena itu kita butuh pengurapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk bisa menghasilkan gandum, anggur, dan minyak, untuk bisa menghasilkan sebuah roti, anggur, dan juga berbicara tentang minyak urapan itu diperlukan sebuah proses di mana gandum itu harus dihancurkan. Dan anggur itu harus diperas, dan buah zaitun itu harus diperas, dihancurkan, ditekan sampai mengeluarkan gandum yang akan mengeluarkan menjadi roti nantinya, dan kemudian anggur mengeluarkan air anggur, buah zaitun mengeluarkan minyak. Harus mengalami satu proses tekanan yang begitu luar biasa. Ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tentang roti dan anggur itu bicara tentang perjamuan kudus, itu mengingatkan kita supaya setiap kita terus memandang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saat kita memandang kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka segala apa yang kita alami saat-saat ini, penderitaan yang kita alami saat-saat ini, masalah yang kita alami saat-saat ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pandang selalu kepada salibnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan pandang kepada salibnya. Tuhan Yesus, dia tekun memikul salib, gantikan kita menjadi satu sukacita. Dengan adanya salib itulah harusnya kita mengalami kematian, ditukar sehingga kita mengalami kehidupan. Harusnya kita mengalami kutuk, ditukar sehingga kita mengalami kehidupan. Ini sesuatu yang luar biasa. Salib Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kuasa daripada salib Kristus, perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur tidak seperti biasa. Perjamuan kudus bukan merupakan satu rutinitas atau ritual dari sebuah gereja. Tapi ada maksud dan tujuan Tuhan setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ketika kita diolesi oleh minyak urapan, ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa saja yang akan terjadi? Yang pertama, ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus itu, yang pertama adalah berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Di masa krisis seperti ini, kita membutuhkan kuasa daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita pandang jangan krisisnya, tapi kita memandang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ulangan 7 ayat yang ke-13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau
banyak, Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Dikatakan Ia mengasihi engkau, memberkati engkau. Ketika kita menerima gandum, anggur dan minyak itu, karena Tuhan ingin memberkati setiap kehidupan kita. Kita butuh berkat di dalam setiap kehidupan kita. Berkat itu tidak hanya diukur dengan uang, dengan materi. Berkat itu ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang. Yang pertama apa? Damai sejahtera. Setiap kita tidak bisa membeli damai sejahtera. Ada orang banyak uang, tidak ada damai. Tidak bisa kita beli di apotek, ada jual, tidak. Pak, damai sejahtera, berapapun harganya saya ingin membeli, tidak ada damai dalam hatiku. Tidak bisa. Yang kedua, uang tidak bisa membeli yang dinamakan dengan sukacita. Tidak bisa. Karena harganya melebihi daripada uang. Dan yang ketiga, kesehatan. Ya, setiap kita yang saat ini masih dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak terkena akan virus COVID-19 ini, mari kita syukuri. Yang terkena COVID-19, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan ingin pakai lebih dan lebih lagi. Kita harus melihat ini sebagai satu berkat di dalam kehidupan kita. Jangan memandang kepada yang kelihatan sekarang ini, tapi mari kita memandang kepada yang tidak kelihatan, sesuatu yang kekal yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi dengan kita memandang kepada pengorbanan Tuhan Yesus, kita mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitan di dalam perjamuan kudus dan minyak urapan, kita diberkati oleh Tuhan. Ada berkat yang akan mengalir di dalam kehidupan kita di masa krisis ini, ataupun tidak dalam masa krisis juga kita mengalami berkat yang luar biasa. Saya mendapatkan kesaksian ya dari beberapa jemaat ya yang ada di GPT Petra Kendari, di mana dalam masa krisis ini ketika kantor memotong gajinya menjadi setengah, kerjanya yang 1 bulan itu dipotong hanya 15 hari. Ketika tidak berbuat apa-apa, dia diberikan keberanian oleh Tuhan untuk bisa memulai sesuatu. Ketika dia mulai berusaha, ketika dia mulai menuangkan ide-idenya, Tuhan memberkati begitu luar biasa, menjadi sesuatu yang terbaik di kota di Kendari ini. Itulah yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita merenungi nasib, oh sudah nasib begini dan sebagainya, kita terima saja. Tidak, ya kita harus berusaha dan biarkan Tuhan bekerja memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas, tapi Tuhan akan memberkati tangan yang rajin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat poin yang kedua, di mana ketika kita memandang kepada kematian dan kebangkitan Tuhan, kita mengalami kuasa perjamuan kudus. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah kita akan diberkati lebih daripada bangsa-bangsa lain, dan kita tidak akan mengalami kemandulan. Mari kita lihat sama-sama Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Kita diberkati lebih daripada semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Jadi kalau punya ternak itu banyak anaknya. Jadi apa yang dimaksud dengan diberkati dan tidak mengalami kemandulan di sini? Arti yang pertama dari tidak mengalami kemandulan, yang pertama dalam arti jasmani adalah setiap orang akan diberikan seorang anak. Tuhan akan berkati dengan seorang anak jasmani. Arti yang kedua dari tidak mengalami kemandulan di sini adalah setiap kita akan menjadi produktif. Jadi dalam masa-masa seperti ini kita produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu. Saya sudah pernah menyampaikan, kalau setelah masa COVID ini selesai dan tidak ada satu hasil karya atau sesuatu yang kita hasilkan dari kehidupan kita, maka selama 3 bulan ini tidak ada sesuatu yang kita dapat hasilkan dalam kehidupan kita. Seorang nelayan ketika terjadi badai, ombak besar, tidak bisa melaut, yang dia lakukan apa? Tidur? Tidak.
Seorang nelayan, dia tahu di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa, di saat itulah dia memperbaiki jalannya. Dia memperbaiki untuk dia bisa menghasilkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Nanti ketika keadaan cuaca sudah baik, dia mempunyai jalan yang baik, bisa menghasilkan ikan yang lebih banyak lagi. Di masa-masa seperti ini adalah masa di mana kita sedang memperbaiki segala sesuatu. Rumah kita perbaiki, bisnis kita perbaiki. Di masa-masa mungkin belum banyak pelanggan datang, kita bisa memperbaiki toko kita chat, kita kasih terang dan sebagainya. Nanti ketika ada pelanggan, wah, mereka merasa nyaman dengan keadaan di toko dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, inilah waktu di mana kita memperbaiki, kita mempersiapkan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Mari kita menghasilkan sesuatu. Mari kita produktif di dalam Tuhan. Semacam ibadah online seperti hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti suatu saat kita sudah tidak ibadah online, kita sudah bisa beribadah dalam gedung gereja, kita bisa menghasilkan beberapa ibadah selama beberapa bulan ini. Bapak Ibu Saudara bisa melihat pelayanan Bapak Ibu Saudara secara live, ditonton oleh banyak orang, orang-orang akan diberkati dengan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Itu maksud di mana di balik krisis selalu ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami kuasa perjamuan kudus dan kita diurapi oleh Tuhan, kita dijauhkan dari segala penyakit dan wabah. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir ini akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Perhatikan ini, Tuhan akan meluputkan kita dari segala penyakit, dan dikatakan termasuk wabah COVID-19 ini adalah satu wabah, dan Tuhan akan menyingkirkan itu daripada kita ketika ada perlindungan Tuhan dengan perjamuan kudus dan kita diolesi minyak urapan. Kehidupan kita dibentengi Tuhan, dilindungi Tuhan. Iblis tidak bisa menyerang kehidupan kita, penyakit tidak bisa menyerang kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya kuasa Tuhan menaungi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini sebenarnya semuanya sudah tertulis, terutama kitab Wahyu yang berbicara tentang nubuatan tentang hari yang akan datang. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dalam ayat ini juga tertulis ada gandum, anggur, dan minyak. Ini bicara tentang secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini bicara tentang harga-harga akan menjadi naik, akan menjadi satu krisis ekonomi yang besar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini bicara jangan sampai kita kehilangan pengurapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah di dalam masa-masa seperti ini, dalam goncangan yang hebat ini ke depan, kita semua mengalami kekuatan daripada firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai 8. Kita lihat ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Kelaparan ini kenapa? Karena harga akan semakin melambung. Banyak orang tidak bisa membeli nanti. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita melihat sekarang hampir tiap hari terjadi gempa. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apakah zaman baru itu ada yang dimaksud dengan tentang new normal ini, tentang kehidupan yang baru? Kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan, ya. Bahwa di dalam Lukas lebih jelas lagi disampaikan. Apakah zaman baru itu adalah masa kehidupan yang baru, ya, masa hidup yang normal yang baru? Kita akan lihat di sini. Ya, apa yang dimaksud dengan zaman baru itu? Kita akan bicara tentang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, sudah sangat dekat. Sudahkah kita siap sedia, Bapak Ibu Saudara?
Kita akan melihat dalam Lukas 21 ayat 11 lebih jelas lagi. Saya akan tekankan tentang hal ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Jadi apa yang terjadi sekarang itu belum terlalu dahsyat. Nanti akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Apa yang kita kumpulkan selama ini bisa hilang dalam satu waktu. Oleh karena itu jangan sibuk kita mengumpulkan harta di dunia ini. Kumpulkanlah harta di sorga. Ya, dikatakan bahwa di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar. Penyakit sampar ini wabah, penyakit menular, COVID-19, dan kelaparan akan terjadi. Dan juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi nanti dari langit akan terjadi suatu yang tanda-tanda yang dahsyat. Sudahkah kita siap hari-hari ini? Kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa agar setiap kita, ya, Tuhan limpahkan kita, Tuhan kirimkan kita gandum yang terbaik. Tuhan akan kirimkan kita anggur yang terbaik, seperti di pernikahan di Kana. Anggurnya yang diciptakan, ya, dari air menjadi anggur, itu yang lebih baik daripada anggur biasa yang sudah puluhan tahun disimpan. Dan yang ketiga, Tuhan akan mengirimkan kepada Bapak Ibu Saudara minyak yang terbaik, pengurapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita terima ini untuk supaya setiap kita dikuatkan Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Marilah kita siapkan diri kita untuk terima sesuatu yang baru. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Hamba memberkati supaya Tuhan mengirimkan di tempat mereka masing-masing atas usaha, pekerjaan, bisnis, keluarga, gandum yang terbaik. Tuhan kirimkan anggur yang terbaik dan Tuhan kirimkan minyak yang terbaik supaya setiap kami mengalami pengurapan Tuhan yang dahsyat, mengalami kekuatan Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati akan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati anak cucu Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, masa depan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan persiapan kami untuk ibadah di gedung gereja juga Tuhan Yesus berkati. Dan Tuhan Yesus memberkati kota Kendari dan bangsa Indonesia diberkati Tuhan, disembuhkan semuanya dari COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, terimalah yang terbaik daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Shalom. Kami butuh kuasa Tuhan dalam kami menjalani hidup kami. We need your anointing, oh God. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Katakan dengan hatimu. Urapanmu mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan roh kami Tuhan, kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Sekalian kan urapanmu Tuhan, urapanmu
mengalirlah. Angkat kedua belah tanganmu. Urapan buat jiwaku. Kalau kau butuh kuasa, Dia terima malam hari ini. Kuatkan rohku, urapanmu. Sekali lagi katakan dengan iman, urapanmu Yesus mengalir. Urapan mengalir atas bangsa ini Tuhan, mengalir atas gerejamu, mengalir atas kota ini Tuhan. Wajib